Halo semua, gimana kabarnya? Semoga kuotanya baik-baik saja. Seperti biasa, karena banyak dari kalian yang minta lanjutin, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita Gonjo no Makmail part 4 yang merupakan part terakhirnya. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada part terakhir ini, film dibuka dengan Zero yang sedang ditangkap dan trauma dengan masa lalunya, di mana saat itu ia dipaksa menjadi budak orang itu untuk mengembangkan kekuatannya, namun dengan cara yang menyakitkan. Namun, walaupun keadaan Zero yang sedang ditangkap, ternyata ia masih memikirkan keadaan tuannya yaitu Inyon. Bahkan, ia juga berharap agar Inyon menyelamatkannya. Tak lama, Zero pun diberi makan, namun dengan diantar lewat lubang yang sangat kecil. Zero pun lalu menengok ke lubang itu, dan betapa terkejutnya dia, banyak anak-anak seperti dia yang juga ditangkap. Ternyata, semua anak tersebut adalah budak percobaan orang sebelumnya, yang semuanya mempunyai kekuatan yang sama dengan Inyon. Namun hanya saja kekuatannya masih di bawah Inyon. Akan tetapi, mereka semua kini hanya orang biasa, karena semua kekuatan mereka itu telah diambil oleh orang sebelumnya. Dan kini hidup mereka pun hanya dijadikan sebagai alat oleh tuan mereka. Akan tetapi, Zero menegaskan kepada mereka untuk tidak menyerah, karena kata Zero, tuannya Inyon pasti akan menyelamatkan mereka. Kemudian, tak berselang lama, orang-orang berjubah hitam pun datang menghampiri semua anak tersebut. Shin pun lalu berpindah kepada Inyon yang ternyata selamat dari insiden sebelumnya. Ternyata saat ia ingin diledakkan, Inyon berhasil membuat tameng yang membuat dirinya selamat. Dan kini dengan wajah yang marah, Inyon pun akan datang menyelamatkan Zero. Sedangkan di sisi lain, ternyata semua anak-anak yang ditangkap tadi dipasangkan sebuah alat di kepala mereka yang kalau dilihat dari bentuknya mirip seperti alat yang meledakkan Inyon sebelumnya. Kemudian, Inyon yang sampai ke tempat tersebut lalu mulai memasukinya. Sedangkan orang sebelumnya tanpa sepengetahuan Inyon ternyata sudah menunggunya. Lalu, untuk melemahkan harapan Zero, orang itu pun memutarkan sebuah rekaman yang berisikan Inyon yang sudah mati. Sontak saja, melihat hal itu hati Zero pun menjadi tak karuan, bahkan saking percayanya Zero menangisi Inyon sambil mengingat kenangannya dahulu saat dimana ia tinggal bersama Inyon. Sedangkan di sisi lain, Inyon yang kini sudah sampai di tempat itu, ketika ia memasukinya, tiba-tiba beberapa benda jatuh, dan untungnya Inyon berhasil menghindar. Lalu, ketika Inyon memasuki tempat selanjutnya, ia pun dihadang oleh beberapa orang lagi dengan jubah misterius. Kemudian, sang ketua pun muncul dan berkata bahwa sekarang ia sudah sangat kuat, dan sekarang ia ingin membalaskan dendamnya kepada Inyon karena perbuatan Inyon dahulu. Namun, Inyon tak memperdulikan hal itu dan dengan wajah marah terus menanyakan di mana Zero, sampai-sampai membuat sang ketua itu kesal. Dan hingga pada akhirnya, ia pun menyuruh semua anak buahnya untuk membunuh Inyon.
karena Inyon tidak ingin menyakiti mereka, akhirnya Inyon pun hanya menghindar dan malah terkena ledakan dari orang itu yang meledakkan dirinya. Dan akibat ledakan itu, tubuh Inyon pun tertimpa batu yang menyebabkan tubuhnya terluka cukup parah. Melihat Inyon yang sedang terluka, akhirnya si bos itu pun menggunakan kesempatan itu untuk meledakkan Inyon kembali menggunakan anak buahnya. Walaupun Inyon berhasil melepaskan alat peledak itu, namun ternyata si anak buah itu masih bisa meledak karena hewan yang ditempel di kepalanya. Dan sekali lagi, Inyon pun harus terluka cukup parah akibat ledakan itu. Kemudian, Inyon lalu mencoba menyerang si bos itu. Namun, ternyata si bos itu juga mempunyai kekuatan yang sama seperti Inyon, di mana dirinya mampu menciptakan berbagai benda yang sama seperti Inyon. Dan setelah Inyon terkapar, orang itu pun lalu meremehkan Inyon dan berkata bahwa Inyon tidak akan bisa mengalahkannya. Orang itu lalu bercerita bahwa dirinya sudah mempunyai kekuatan seperti Inyon setelah menyerap orang-orang yang mempunyai kekuatan seperti Inyon. Bahkan katanya, untuk melampaui kekuatan Inyon yang sangat kuat itu, ia rela merasakan sakit akibat mengambil kekuatan dari 58 orang yang mempunyai kekuatan seperti itu. Tak lama, orang itu pun lalu meledakkan Inyon lagi dengan kalung sebelumnya yang ditebas Inyon. Dan Inyon pun harus mengalami luka serius lagi akibat ledakan itu. Kemudian, orang itu lalu bermaksud menyiksa Inyon dengan mengganti pedangnya menjadi gadang berduri. Selagi disiksa, Inyon pun lalu melemparkan bom ke arah Zero untuk melepaskannya. Kemudian, Inyon pun lalu meneriaki Zero untuk mengingatkannya kepada pertama kali mereka bertemu. Dan Zero yang mendengar Inyon yang masih hidup, kemudian menangis dan mengingat masa lalunya seperti surahan Inyon. Sedangkan Inyon masih terus disiksa di sana. Namun walaupun begitu, Inyon masih berusaha untuk bertahan. Kemudian orang itu pun lalu menawari Inyon jika ingin Zero dilepaskan, ia harus berlutut dengannya. Lalu ketika Inyon ingin berlutut dengan orang itu dan ingin ditebas, Zero yang tidak ingin Inyon mati, ia pun lalu menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan borgolnya. Kemudian, Zero menggunakan alat pemantaunya dan berhasil menyelamatkan Inyon. Kemudian, Inyonnya masih pulih lalu menggunakan kekuatannya lagi dan hanya sekali sentil saja orang itu pun langsung keok. Namun, ternyata masalah masih belum selesai. Beberapa saat kemudian, ternyata orang itu lalu bangun lagi dan memakan sebuah sesuatu yang seketika membuat kekuatannya keluar. Lalu, orang itu pun jatuh dan beberapa saat kemudian tiba-tiba berubah menjadi monster aneh. Walaupun monster itu sempat menyerang Inyon, namun untungnya Inyon berhasil menebasnya. Akan tetapi, ternyata makhluk itu masih belum mati. Dan kemudian, pertarungan antara Inyon dan monster pun terjadi. Dan di sini Inyon lalu mencoba ke atas untuk mengorong monster itu. Akan tetapi, ketika Inyon sudah senang monster itu sudah terkurung, tiba-tiba monster itu berhasil menerobosnya dan berhasil keluar. Kemudian Inyon yang sudah muak lalu mulai serius untuk melawannya. Dan untungnya, setelah monster itu menerima serangan gear 3 dari Inyon, monster itu pun berhasil dikalahkan. Setelahnya, Inyon pun lalu menemui teman-temannya yang ternyata berhasil selamat juga dalam insiden sebelumnya, kecuali pamannya Inyon yang sedikit mengalami luka. Kemudian, Zero yang masih penasaran kemana Inyon pergi kemarin, lalu menanyainya. Inyon pun menjawab bahwa dirinya saat itu pergi ke rumahnya dahulu, saat dimana ia masih bersama Queen, dan hanya untuk membersihkan rumahnya. Lalu, Inyon pun berkata bahwa suatu saat kebenaran Makmel akan terungkap.
dan ia lalu meminta Zero untuk bersamanya agar suatu saat bisa melindunginya. Dan film pun selesai. Nah, kira-kira bagaimana ceritanya? Apakah cukup seru atau kurang seru? Tergantung pendapat kalian. Mohon maaf jika ada yang salah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, untuk season 2-nya tidak ada, namun jika melihat dari akhir ceritanya, kemungkinan masih ada kelanjutannya.